Prof. Jimli, salah satu permasalahan yang hingga saat ini bisa dikatakan masih belum ada penyelesaiannya di negara kita itu adalah kasus korupsi. Ini bagaimana, Prof, untuk menghilangkan kasus korupsi di negeri ini? Setidaknya tidak menghilangkan, tapi mengurangin, karena hingga saat ini angka dari kasus korupsi masih selalu tinggi. Apakah ini karena hukum kita yang terlalu baik kepada koruptor atau seperti apa? Ya, kalau korupsi ini kan fenomena umum ya. Ada dua hal yang harus kita bedakan. Korupsi itu maknanya itu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri, pribadi, keluarga, golongan, itu kan motif dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tapi ada dalam pengertian yang spesifik, sempit, korupsi yang berkenaan dengan keuangan negara. Nah, ini korupsi yang kita bicarakan ini. Tapi korupsi itu adalah bahaya laten di semua kekuasaan itu. Makanya Lord Acton mengatakan power tends to corrupt. Nah, siapa saja yang memegang kekuasaan itu ada kecenderungan untuk sewenang-wenang. Gitu loh. Itu korupsi bahasa Inggrisnya. Jadi korupsi itu dalam pengertian luas ya sewenang-wenang. Nah, tapi kalau sewenang-wenangnya berkenaan dengan uang negara, nah itu yang kita sebut korupsi dalam pengertian sempit. Nah, jadi ini persoalan serius. Kalau kita bicara hanya keuangan negara, tapi corruption dalam pengertian kesewenang-wenangan itu masih terjadi, itu jadi induknya. Jadi ini suatu yang tidak mudah, kompleks. Nah, yang kedua mengenai urusan keuangan ini kan soal good governance, manajemen pemerintahan. Jadi bukan hanya legal, benar salahnya manajemen pemerintahan, tapi juga baik buruknya, good governance. Nah, inilah kita membutuhkan juga di samping rule of law, juga rule of ethic. Jadi setiap perilaku menyimpang di dalam sistem kekuasaan ada hukum yang mengontrol dan mengendalikannya, tapi juga harus ada etika. Nah, itulah yang sekarang saya getol mempromosikan, the rule of ethics. Ya, waktu saya ketua DKPP, saya memprakarsai dan istilah peradilan etik sekarang udah diterima. Misalnya Undang-Undang MD3 DPR, Badan Kehormatan DPR sudah diganti namanya menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Artinya penegakan kode etik itu sudah mahkamah, pengadilan. Maka ke depan mau tidak mau kita harus untuk mengatasi isu korupsi ini, good governance, kemudian ethics for public office acts, ethics ya for public office sesuai dengan anjuran PBB itu harus jadi prioritas. Bagaimana ya, kalau pendekatan etik, pejabat menyimpang pecat. Nggak perlu masuk penjara, pecat aja dulu. Sebab penjara itu jadi malah merusak citra. Tapi ya penataan hukum jalan terus, hukum jalan, tapi pemecatan kadang-kadang lebih menakutkan. Nah, jadi menurut saya penataan sistem hukum dan etika pemerintahan di masa depan ini mutlak. Ya, jadi misalnya kita harus menerapkan prinsip pertanggungjawaban atasan. Dengan undang-undang semua yang namanya atasan harus dibuat bertanggung jawab. Kalau anak buah langsungnya, misalnya direktur eselon 2 terbukti korupsi, masa dirjennya dibiarkan saja? Nah, harus ada prinsip tanggung jawab atasan. Kenapa Anda tidak bisa cegah? Paling enggak dia turun pangkat atau diberhentikan, gitu loh. Jadi ada sanksi bagi atasan yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga kalau dirjennya ketangkap tangan, ya menterinya diberhentiin sama presiden. Nah, misalnya gitu loh. Jadi prinsip tanggung jawab atasan itu menurut saya akan membentuk kontrol internal. Nah, di samping tentu penegakan hukum pada umumnya, siapa yang bersalah, ya dia harus dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan yang lain-lain tadi, ini susah lah, buktinya udah 20 tahun ini begini-begini aja. Ya kan? Gitu kalau menurut saya. Ya, baik. Ya,
Prof. Jimli adalah seorang ketua dari Ikatan Cendekiawan Muslim ICMI. Nah, ICMI sendiri, apa perannya untuk saat ini kepada bangsa dan negara? Ya sekarang kalau awal-awal dulu peran politiknya penting ya, dianggap penting karena Pak Habibie kan. Kalau sekarang ini sesudah reformasi, peran itu sudah dipegang mutlak oleh partai, bahkan partai pun nggak nanya-nanya lagi sekarang. Dia harus berunding di antara mereka sendiri. Yang penting kalau udah mau dekat pemilu baru nanya. Nah jadi memang sesudah kita membangun reformasi demokrasi, ya apa boleh buat, peran yang dimainkan oleh organisasi kayak ICMI itu harus kembali ke kampus, pembinaan sumber daya manusia, ya kan, bikin kegiatan-kegiatan di fakultas-fakultas, dan kemudian juga ya sekarang lumayan, nanti Desember akan ada muktamar pergantian pengurus, ini periode saya terakhir. Dan memang sekarang ya di tengah pragmatisme politik, gerakan impian-impian tentang intelektualitas, iptek ini mutlak harus kita terus kembangkan supaya ya kita membimbing rakyat Indonesia untuk jangan semuanya berpikir jangka pendek kayak politikus, sektoral, jangka pendek, rebutan mengambil nanti kalau sudah dapat, ya kan, nah dapat jabatan, dapat uang, nyari yang lebih banyak lagi, nyari yang lebih tinggi lagi, semua pragmatis. Padahal peradaban bangsa dalam jangka panjang nggak bisa tanpa bertumbuh berkembangnya iptek yang seimbang dengan iman dan takwa. Inilah yang kita gerakkan di seluruh Indonesia. Kesadaran begini ya, politik silahkanlah itu ditangani oleh orang politik, tapi kita di kampus-kampus terus bekerja, dan juga di seluruh Indonesia organisasi satuan-satuan kita diskusi-diskusi sambil gerakan-gerakan aksi untuk masyarakat mengembangkan kewirausahaan. Ini berkembang ini di seluruh Indonesia.